Era komputer dan internet awal. Kelompok 7, Fadlan, Farel, Bayu, Semi, Konstantin. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang komputer dan internet awal. Masa awal komputer 1960-an. Pada tahun 1960-an, komputer masih berukuran besar dan digunakan oleh universitas, pemerintah, serta lembaga penelitian. Komputer generasi kedua saat itu sudah mulai memakai transiator untuk menggantikan tabung vakum, sehingga lebih kecil dan hemat energi. Bahasa pemrograman seperti Fortran dan COBOL mulai dikenal untuk membuat program. Meskipun masih mahal dan rumit, perkembangan ini membuka jalan menuju komputer modern. Lahirnya internet dari ARPANET, akhir 1960-an sampai 1970-an. Internet muncul pada tahun 1969 melalui proyek militer Amerika Serikat bernama ARPANET. Tujuan utamanya adalah menciptakan jaringan komunikasi yang tetap bisa berfungsi meskipun sebagian sistem rusak. Dari sinilah muncul konsep packet switching, yaitu cara mengirim data dalam bentuk potongan-potongan kecil dalam kurung paket. 4 universitas besar di Amerika menjadi yang pertama terhubung. Dari proyek inilah kemudian lahir ide untuk menghubungkan banyak komputer di seluruh dunia. Kemajuan teknologi komputer 1970-an. Pada 1970-an, komputer mulai memakai sirkuit terpadu ISC, sehingga bentuknya lebih kecil namun lebih canggih. Muncul pula sistem operasi seperti Unix yang memungkinkan banyak pengguna mengakses komputer secara bersamaan. Dari sinilah konsep komputer jaringan mulai berkembang. Selain itu, komputer mini mulai banyak digunakan di universitas dan perusahaan. Komputer tidak lagi hanya milik militer atau pemerintah, tapi juga dipakai untuk penelitian dan bisnis. Komputer pribadi dan dunia digital 1980. Tahun 1980-an menjadi masa penting karena munculnya komputer pribadi, personal komputer atau PC. IBM merilis komputer yang bisa digunakan di rumah atau kantor, sementara Apple mengeluarkan Macintosh yang sudah memiliki tampilan grafis, dan mouse. Sistem operasi MS-DOS dari Microsoft juga membuat komputer semakin populer. Pada masa kini, komputer mulai digunakan untuk mengetik, bermain game, dan menyimpan data pribadi. Dunia mulai berubah menjadi digital. Internet modern dan World Wide Web akhir 1980 hingga 1990-an. Pada tahun 1983, ARPANET mulai menggunakan sistem komunikasi TCP atau IP yang menjadi dasar dari internet saat ini. Istilah internet mulai dikenal luas pada masa ini. Tahun 1989, ilmuwan bernama Tim Berners-Lee memperkenalkan konsep World Wide Web atau WWW di CERN, Swiss. Ia menciptakan cara untuk menghubungkan dokumen melalui tautan atau hyperlink yang kemudian melahirkan web browser pertama. Sejak saat itu, internet mulai terbuka untuk publik dan berkembang menjadi jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Peralihan ke model many-to-many. Sejak munculnya jaringan komputer publik dan internet, pola komunikasi bergeser dari paradigma tradisional one-to-many atau massa ke audiens, ke bentuk yang lebih terdistribusi, many-to-many. Model many-to-many ditandai oleh kemampuan banyak aktor untuk memproduksi, mengulas, dan menyebarkan konten secara langsung satu sama lain, tanpa perantara broadcast tradisional. Perubahan ini dipengaruhi oleh penurunan biaya komunikasi, infrastruktur jaringan yang meluas, serta munculnya perangkat lunak dan platform yang memfasilitasi kolaborasi, distribusi, atau fenomena yang dianalisis secara konseptual oleh Yochai Benkler sebagai bagian dari meluasnya peer production dan ekonomi informasi jaringan. Sejarah dan karakter komunitas daring. Komunitas daring bisa ditelusuri ke sistem awal seperti BBS atau Gutenberg System. Akhir tahun 1970-an, Usenet, mailing list, dan lain-lain seperti Duel. Bentuk awal ini telah menampilkan aspek-aspek sosial penting, aturan komunitas, norma teknis, dan praktis moderasi yang membentuk identitas kelompok daring. Pada tahun 1990-an, konsep virtual community Miss Howard Rheingold menjelaskan bagaimana interaksi daring dapat menghasilkan ikatan sosial nyata. Penelitian akademik pada tahun 1990-an dan 2000-an mengkaji proses pembentukan identitas, norma, dan mekanisme organisasi di komunitas daring menunjukkan kontinuitas antara
teknologi atau infrastruktur, sosial, dan konteks budaya ekonomi yang lebih luas. Munculnya dan evolusi perangkat lunak bebas atau open source. Gerakan perangkat lunak bebas lahir lebih dini dari gerakan open source formal. Richard Stallman memperkerasai GNU dan gagasan kebebasan perangkat lunak, yaitu Manifesto 1983-1985, menekankan hak pengguna untuk menjalankan, mempelajari, memodifikasi, dan membersihkan perangkat lunak. Lalu proyek-proyek kolaboratif, misal Linux oleh Linus Torvalds, serta tulisan-tulisan seperti The Cathedral and Bazaar mengilustrasikan dan mengembangkan model pengembangan yang bersifat distribusi, kolaboratif, dan transparan. Winkler dan peneliti lain menunjukkan bahwa model produksi PR atau kolaboratif ini bukan hanya soal perangkat lunak, tetapi contoh lebih luas dari produksi sosial dalam ekonomi jaringan. Prinsip-prinsip lisensi, GPL, dan sebagainya, dan struktur komunitas, mailing list, repository, model kontribusi menjadi inti kelangsungan dan kualitas proyek-proyek tersebut. Pada masa komputer dan internet awal, 1960-1990-an, terjadi perubahan besar dalam sosial, budaya, dan komunikasi. Secara sosial, komputer mulai digunakan di kantor dan lembaga riset sehingga muncul otomatisasi dan kolaborasi ilmiah jarak jauh. Secara budaya, lahir subkultur teknologi seperti programmer dan hacker, serta berkembang nilai kolaborasi melalui software bebas. Dalam komunikasi, muncul email sebagai sarana komunikasi elektronik pertama dan berkembang jaringan ARPANET serta TCP atau IP yang menjadi dasar internet modern, membuka jalan menuju World Wide Web dan era komunikasi global. Perkembangan komputer dan internet dari tahun 1960 hingga 1990-an menunjukkan kemajuan besar dalam dunia teknologi. Pada 1960-an, komputer mulai menggunakan transistor kecil sehingga lebih kecil dan seefisien, serta muncul bahasa pemrograman seperti Fortran dan COBOL. Akhir 1960-an lahirlah ARPANET, cikal bakal internet, yang menggunakan sistem paket switching untuk mengirim data antar komputer. Memasuki 1970-an, komputer memakai sirkuit terpadu atau IC dan sistem operasi Unix yang mendukung banyak pengguna. Pada 1980-an, muncul komputer pribadi seperti IBM PC dan Apple Macintosh dengan sistem operasi MS-DOS yang menandai awal era digital. Akhir 90 sampai 1990-an menjadi puncak penting dalam lahirnya internet modern melalui protokol TCP atau IP dan penemuan World Wide Web oleh tim Berners-Lee yang membuka jalan bagi internet global yang kita gunakan hingga sekarang. Tapi hati ingin